Perkenalkan, nama aku Afrilia Putri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yeay! Dan saya alumni SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan materi mengenai permasalahan hukum. Ya, permasalahan hukum. Oke, sesuai tema yang saya pilih dan yang ingin saya presentasikan adalah korupsi terbesar di Indonesia. Catat ya guys ya, catat. Ya, dan yang seperti kita ketahui ada banyak contoh korupsi di Indonesia loh. Contohnya apa sih kak? Nah, aku akan kasih tahu salah satu contoh korupsi terbesar di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2022. Oke, salah satu contohnya yaitu korupsi PT Timah sebesar 300 triliun rupiah. Wow, banyak sekali ya. Oke, dugaan ini diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi, sederhananya kasus tersebut mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Dan mengapa korupsi masih saja sering terjadi di Indonesia? Ada banyak sekali alasan-alasan mengapa korupsi terjadi di negara kita ini. Contohnya banyak sekali ya faktor-faktor yang mengedepankan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi tersebut. Jadi, korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Contoh internal tersendiri adalah tekanan. Contohnya seperti motif ekonomi dan juga ada kesempatan. Kesempatan itu seperti kami tergiur jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Ada moral yang lemah atau mudah tergoda seseorang untuk melakukan korupsi tersebut. Dan pendapatan yang tidak mencukupi. Nah, ini adalah alasan yang paling sering seseorang jawab atas mengapa tindakan tersebut dilakukan. Mengapa tindakan korupsi itu dilakukan oleh seseorang? Yang paling banyak itu adalah pendapatan yang tidak mencukupi ya, atau faktor keuangan mereka sendiri gitu. Nah, dan untuk faktor eksternal itu ada kualitas pemerintah, kekuasaan, lingkungan, dan faktor politik. Nah, dilansir dari buku Strategi Pemberantasan Korupsi 2020 atau KPK mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi menjadi 3, yaitu yang pertama represif, kedua perbaikan, ketiga sistem, serta edukasi. Ya, edukasi ini mengedukasi seseorang agar tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang tidak bermoral dan tidak beretika sama sekali. Contohnya ya tindakan korupsi tersebut. Nah, adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan penanganan untuk tindakan korupsi loh, yaitu meliputi perundangan, penataan regulasi, serta pembinaan SDM. Dan untuk secara hukum, upaya pencegahan dan penanganan
sanksi yang berat seperti hukumannya. Nah, dengan diterapkannya sanksi yang sangat berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian masyarakat Indonesia. Dan upaya penegakan hukum korupsi diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan mengenai permasalahan hukum dan tema kali ini, yaitu korupsi terbesar di Indonesia, khususnya permasalahan 300 triliun pada PT Timah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan yang tidak bermoral sama sekali, dan itu menyebabkan kerugian yang sangat besar, teman-teman. Kalian tahu tindakan itu ya, korupsi. Korupsi itu sangat-sangat merugikan, bukan hanya merugikan bagi perusahaan itu sendiri, tapi bagi masyarakat Indonesia loh. Itu berdampak sangat besar, dampak negatif yang merugikan. Jadi siapapun yang menjadi presiden 2025 sampai 2029 mendatang memiliki tugas agar indeks perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia terpantau semakin membaik. Pembenahan sistem dan mentalitas serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten khususnya ya, menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Ya, itu tadi mungkin yang ingin saya sampaikan kepada pemerintahan kita saat ini, dan khususnya Bapak Presiden kita tahun ini, agar lebih memperhatikan lagi nih pemerintah-pemerintahnya, dicek kembali khususnya apakah masih ada pemerintah-pemerintah di bawahnya yang melakukan tindakan yang tidak bermoral tersebut. Oke, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan semoga kita dapat belajar dari materi yang telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan ya, saya akhiri. Terima kasih. See you guys. Yay. Ya talebab, ya nuohoy watlar. Darat tercampur sampai pergi di tanimbar. Malaka tambua jejak langkah besing lupa Tasontolof nona ko pua jua. Bikin beta stuck, napas ni sasak. Dia ritang sing apa-apa Yang penting itang manis Sofianin men, nyong wakil mela ucap salam cinta. Yeah.